Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, peserta didik kelas 9 SMP Negeri 2 Porong? Syukur Alhamdulillah, kalian sudah melewati satu semester pada jenjang kelas 9 ini. Tak lupa Bu Nuni ucapkan selamat buat kalian semua. Semoga di semester ini kalian jauh lebih semangat dibandingkan dengan semester kemarin. Anak-anak semua yang Bu Nuni banggakan, sebuah anugerah besar dari Allah, sehingga sampai detik ini Allah masih memberi kita kesempatan untuk menghirup udara ini. Dan itu semua tidak lepas dari qada dan qadarnya Allah, sebagaimana yang akan kita pelajari di awal semester genap ini. Namun sebelum itu, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, masih ingatkah kalian iman kepada qada dan qadar atau iman kepada takdir Allah merupakan rukun iman yang keberapa? Iya, iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Di awal semester ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah memahami makna iman kepada qada dan qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Adapun tujuan pembelajarannya diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian mampu menerapkan dan kalian mampu mendeskripsikan pengertian qada, qadar, dan takdir, serta apapun sebagaimana yang nampak di layar HP kalian. Di pembahasan awal ini, kita akan membahas tentang pengertian qada. Qada adalah ketentuan akan kepastian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu sejak zaman ajali. Apa itu zaman ajali? Yaitu sejak zaman sebelum sesuatu itu terjadi. Maksudnya adalah sebelum Allah menciptakan apapun itu, Allah sudah menentukan kepastian. Allah sudah membuat keputusan sebelum apa yang diciptakan itu jadi. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik yang berbunyi, An Anas ibni Malik radhiyallahu annahu qol, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu sesungguhnya Nabi bersabda, Innallaha azza wa jalla qad wakkala birrahimi malakan. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengutus malaikat untuk masuk ke dalam rahim seorang ibu. Fayaqulu, kemudian malaikat berkata, Ayyu rabbi nutfah, wahai Tuhanku, ia masih berupa mani. Ayyu rabbi alaqah. Setelah beberapa saat, malaikat berkata lagi, wahai Tuhanku, ia masih berupa segumpal darah. Ayyu rabbi mudghah. Dan setelah beberapa saat kemudian, 40 hari kemudian, malaikat berkata kembali, wahai Tuhanku, ia sudah menjadi segumpal daging. Fa'idha aradallahu ayyaqdiya khalqan. Apa yang Allah kehendaki terhadap makhluk itu, qolal malaku, kemudian malaikat berkata, ayyu rabbi dzakarun au unsa, wahai Tuhanku, makhluk ini akan engkau jadikan apa, laki-laki atau perempuan? Syaqiyun au sa'idun, celaka atau bahagia? Famar rizku, dan bagaimana rizkinya? Famal ajalu, dan bagaimana ajalnya? Fayaktabu kadzalik fi batni ummihi. Kemudian malaikat mencatat itu semua ke dalam rahim ibunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini sudah jelas bahwa sebelum Allah itu menciptakan manusia, sebelum manusia itu lahir, ketika manusia masih berupa segumpal daging, Allah sudah membuat beberapa keputusan. Di antaranya adalah yang pertama, jenis kelamin, zakar au unsa, laki atau perempuan. Yang kedua adalah
tentang kebahagiaan, celaka atau bahagia. Yang ketiga tentang rizkinya, bagaimana rizki orang itu. Dan yang keempat, manusia itu belum lahir, Allah sudah menetapkan bagaimana ajalnya. Bagaimana kalian sudah memahami tentang apa itu qada? Lalu apakah itu qadar? Qadar adalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku bagi setiap makhluk sesuai dengan ukuran dan ketentuan yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Dengan bahasa lain, qadar adalah aplikasi atau penerapan dari qada. Qada dan qadar ini biasa dikenal dengan istilah takdir. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Yang artinya, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Itulah dalil yang menerangkan tentang qadar. Qada dan qadar dikenal dengan istilah takdir. Makanya ada yang mengatakan bahwa rukun iman yang keenam adalah percaya kepada qada dan qadar. Ada yang menyebutkan rukun iman yang keenam adalah percaya kepada takdir. Karena qada dan qadar itu dikenal dengan istilah takdir. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah takdir mubrom. Apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku atas setiap diri manusia, tanpa bisa dielakkan atau ditawar-tawar lagi, dan tanpa ada campur tangan atau rekayasa dari manusia. Artinya, takdir mubrom itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Yusuf ayat 49 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi darran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah. Fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Itu artinya ajal merupakan takdir yang tidak bisa dirubah. Lalu selain ajal, apakah contoh lain dari takdir mubrom? Contoh dari takdir mubrom diantaranya adalah satu jenis kelamin. Allah menciptakan zakar au unsa, laki atau perempuan. Manusia tidak bisa merubahnya. Kalau toh ternyata pada kenyataannya sekarang banyak orang yang melakukan transgender, merubah jenis kelaminnya, itu berarti sudah menentang takdir Allah. Kalau ditanya dosa atau tidak, jelas hukumnya adalah berdosa. Lalu bagaimana dengan, mohon maaf, mungkin di sekitar kita ada orang yang kalau bisa dibilang adalah waria. Apakah itu juga takdir Allah?
Ingat, Allah hanya menciptakan manusia itu dua jenis kelamin, zakar au unsa, laki-laki atau perempuan. Contoh takdir mubram selanjutnya adalah waktu kematian, sebagaimana yang Bu Nuni jelaskan tadi di dalam surat tadi. Yang ketiga adalah rahasia jodoh. Jodoh juga termasuk salah satu dari takdir mubram. Contoh lain dari takdir mubram adalah datangnya hari kiamat. Ini pun tidak bisa diajukan, tidak bisa pula diundurkan. Dan ini sudah kita bahas tuntas pada semester yang kemarin. Anak-anakku sekalian yang Bu Nuni banggakan, takdir yang kedua adalah takdir mu'allaq, yang artinya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Artinya, takdir ini masih bisa dirubah oleh manusia dengan cara apa? Dengan cara kita berusaha ataupun berikhtiar. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya, Allah tidak akan mengubah nasib kita kalau kita tidak mau mengubahnya sendiri. Lalu apa sajakah yang termasuk di dalam takdir mu'allaq? Contoh takdir mu'allaq diantaranya adalah satu, kepandaian. Artinya, tidak ada sebuah kebodohan, itu adalah sebuah takdir. Kalau ada orang yang mengatakan, sudahlah ini takdir saya ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang bodoh. Tidak. Karena apa? Kullu maulidin yuladul alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan bersih, suci. Semua anak itu ketika lahir semuanya sama. Yang mereka bisa hanya menangis. Kepandaian itu bisa kita asah. Kepandaian itu bisa kita latih. Laksana pisau, kalau kita asah setiap hari, maka pisau itu setiap hari akan semakin tajam. Sebaliknya, kalau otak, kepandaian itu tidak pernah kita pergunakan, otak yang merupakan anugerah dari Allah, tidak pernah kita pakai, ibarat pisau yang tidak pernah kita asah, maka lama-kelamaan akan menjadi tumpul. Artinya tidak ada takdir bahwa manusia itu ditakdirkan menjadi manusia yang bodoh, tidak ada. Semua manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Tergantung kita. Bisa nggak mengasah kekurangan kita menjadi sebuah kelebihan? Yang kedua adalah kekayaan. Orang yang ditakdirkan lahir kaya, tetapi dia tidak memiliki kepandaian untuk mengelola kekayaan itu, maka takdir kayanya akan berubah menjadi sebuah takdir kemiskinan. Dan sebaliknya, seseorang yang miskin ketika dia mau berusaha, mau bekerja keras, maka dia pun akan bisa mengubah nasibnya jauh menjadi lebih baik. Begitu halnya dengan kesehatan. Orang yang sehat ketika dia tidak mau berusaha menjaga kesehatannya, mungkin tinggal menunggu waktu kapan datangnya dia akan sakit. Dan sebaliknya, orang yang sakit ketika dia mau berusaha untuk sembuh, mau berikhtiar, maka dia akan bisa, insya Allah, dengan izin Allah, dia akan menjadi manusia yang sehat. Dan ketika semua itu diraih, maka kebahagiaanlah yang akan kita dapatkan. Anak-anakku sekalian yang Bu Nuni banggakan, di sini sudah jelas bahwa ada sebagian takdir itu yang bisa kita
rubah, dan ada sebagian takdir yang itu tidak bisa kita rubah. Sekarang kita berada di posisi yang mana? Kita akan bisa meraih gelar ini kalau kita mau berusaha. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari iman kepada takdir, kita diharapkan satu, jiwa kita menjadi tenang dan tidak mudah mengalami kesusahan. Karena kita tahu bahwa ada takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Fungsi iman yang kedua adalah membuat manusia selalu bertawakal kepada Allah. Ingat, yang dimaksud tawakal adalah pasrah kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah kita melakukan ikhtiar atau usaha. Fungsi iman kepada takdir yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi segala ketentuan dari Allah, karena itu semua sudah ada kepastian dari Allah. Yang keempat, tidak membuat sombong dan takabur ketika kita mendapatkan kesuksesan. Ingat, apapun yang kita raih, itu ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, tidak mudah stres dan putus asa ketika tertimpa sebuah kemalangan. Kita akan mengembalikan bahwa itu semua sudah takdir dari Allah. Baik anak-anakku sekalian, inilah pembahasan tentang iman kepada takdir Allah. Jikalau masih ada sesuatu yang belum difahami, kalian bisa menanyakan kembali kepada Bu Nuni, bisa melalui saluran YouTube ini ataupun melalui WA. Anak-anakku sekalian, setelah kalian mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar, kalian kerjakan 4 tugas ini. Kalian jawab. Jangan lupa jelaskan beserta dengan alasannya. Tulis jawaban kalian pada buku, kemudian jangan lupa difoto. Tulis nama terang, kelas, dan nomor absen. Kemudian kirim melalui Google Classroom kalian masing-masing. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.